Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kebetulan malam ini namanya terbalik, tertukar. Saya nama Muhammad Mudhar, sedangkan Ustaz Musyafa Abdul Rahim MA malam ini mengisi di Masjid Darussalam. Insya Allah beliau akan mengisi besok di subuh hari. Saya mungkin di Darussalam, jadi terbalik ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan tambahan kenikmatan kepada kita di malam hari yang penuh barakah ini untuk bersama-sama memakmurkan Masjid Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran kita di malam ini melaksanakan salat Isya dan salat tarawih, yang mudah-mudahan ini semuanya menjadi tambahan amal soleh yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memohon agar Allah taala menerima seluruh amal ibadah kita, dari salat kita, bacaan Quran kita, puasa kita, qiyamul lail kita dan lain-lainnya, kita berdoa kepada Allah, Allahumma tammim taqsirana. Ya Allah, sempurnakan kekurangan-kekurangan kami ya Allah dalam melaksanakan kewajiban kami kepada Allah, kepada Engkau ya Allah. Itu salah satu permohonan kita kepada Allah, agar kekurangan-kekurangan kita ditutup sama Allah, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya jamaah sekalian, kita yang berdoa, memohon agar Allah menyempurnakan itu setelah adanya usaha kita, adanya upaya kita bagaimana kita melaksanakan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian itu dengan sesempurna mungkin. Nah, jamaah sekalian, kenapa kita berharap agar amal-amal ibadah yang kita lakukan ini benar-benar sempurna, dan kalau ada kekurangan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena jamaah sekalian, semua apa yang Allah taala wajibkan itu sudah Allah tentukan takarannya. Sudah ada takarannya masing-masing, Pak. Salat misalnya takarannya itu misalnya 4 kilo. Zakat misalnya 3 kilo, umroh misalnya takarannya 2 kilo, puasa 1 kilo misalnya ini. Nah, nanti dalam timbangan, ketika ditimbang kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, amal-amal itu, nah ternyata tidak mencapai target takaran yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya merasa khawatir. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu-ibu, ada ibu-ibunya Pak? Ada ya? Ibu-ibu misalnya sekarang beli gula 1 kilo, ternyata dikasih sama penjualnya setengah kilo, kira-kira diterima apa tidak sama Ibu? Nah, Bapak-bapak diterima enggak? Beli 1 kilo Pak, ternyata diberikan kepada kita, padahal kita belinya 1 kilo, bayar 1 kilo misalnya, ya. Tapi ternyata timbangannya hanya setengah kilo. Kira-kira kita terima nggak ya? Nah, biasanya kita tolak, kita komplain, loh ini kok setengah kilo, kan begitu Pak. Nah, itu kekhawatiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata amal-amal tadi setelah ditimbang tidak mencapai takaran yang Allah taala telah tetapkan, maka disinilah Bapak-Bapak sekalian pentingnya
kita mengamalkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pentingnya kita mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang kalau orang hanya melakukan sunnah saja, tentu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang soleh mengatakan, dia seakan-akan mengajak bicara terhadap sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, biki la nasil, walakin la budda minki. Wahai sunnah, dengan kamu aku tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan engkau semata wahai sunnah, aku tidak bisa sampai kepada Allah. Tetapi untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku ini harus bersamamu wahai sunnah. Artinya kalau hanya sunnah saja yang kita lakukan, kira-kira kita bisa diterima sama Allah atau tidak? Tidak, Pak. Kalau kita hanya mengamalkan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Tapi untuk bisa diterima oleh Allah, untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu seorang saleh mengatakan, bikala nasil, denganmu wahai sunnah kami tidak bisa sampai kepada Allah, walakin la budda minka, tapi untuk sampai kepada Allah kami harus bersamamu wahai sunnah, kami harus denganmu wahai sunnah. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, fungsinya sunnah ini, keutamaan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semuanya diwasiatkan agar kita berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya jamaah sekalian, dia dapat menambal kekurangan kita. Makanya saya katakan tadi, kalau kita berdoa kepada Allah, Allahumma tammim taksirana, ya Allah sempurnakan ya Allah kekurangan-kekurangan kami ya Allah, maka yang dapat menyempurnakan, yang dapat menambal kekurangan-kekurangan kita dalam melakukan kewajiban kita kepada Allah adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nanti ditimbang sholat kita jamaah sekalian, tadi takarannya sholat berapa misalnya? Saya katakan tadi berapa? 4 kilo misalnya. Ternyata Bapak Ibu saya misalnya nanti ditimbangan Allah Ta'ala, ternyata sholat kita cuma 3 kilo. Padahal harusnya berapa? 4 kilo. Nah, ini nanti akan dicari dari amalan kita. Adakah enggak? Ada apa tidak amalan-amalan sunnah yang kita lakukan? Oleh karena itu jangan sampai kita tinggalkan ini sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang karena ketidaktahuan kita, banyak sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mestinya dapat menyempurnakan terhadap kekurangan kita, yang mestinya dapat menambal terhadap kebolongan-kebolongan dalam melakukan amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa kita peroleh itu. Karena apa? Karena kita tinggalkan sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang karena ketidaktahuannya juga jamaah sekalian, ada banyak orang, saya nggak tahu kalau di sini ini, insya Allah tidak ada kalau di sini ini ya, kalau di Bontang ini nggak ada. Banyak orang dia sholat tarawih, tapi dia meninggalkan sholat sunnah ba'diyatul isya'nya. Padahal mana yang harus lebih diutamakan? Sholat sunnah ba'diyatul isya', sholat sunnah setelah isya', atau sholat tarawih yang kita kedepankan? Sholat sunnah ba'diyatul isya', karena ini termasuk rawatib, termasuk sholat-sholat yang mengiringi sholat wajib, sholat sunnah ba'diyatul isya'. Banyak orang seperti itu. Ini mungkin tidak seberapa, ada lagi. Ini karena ketidaktahuannya. Ketika mendengar azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia nggak segera ke masjid sampai selesai isya. Orang sudah sholat jamaah, sholat isya, nah, dia sholat isyanya di rumah. Nah, ini sholat wajib yang mestinya dilakukan berjamaah, apalagi bagi laki-laki hendaknya di masjid, tapi dia tenang-tenang. Tapi
Giliran ketika dia sudah waktunya sholat tarawih, dia lari dari rumahnya agar tidak ketinggalan sholat jamaah tarawih. Nah ini karena ketidaktahuannya, dia tinggalkan sholat jamaah bersama imam berjamaah, dia kejar sholat tarawih berjamaah. Ini karena ketidaktahuan dia, sehingga dia tidak tahu mana yang harus dia utamakan, mana yang harus dia dahulukan. Tapi ini saya katakan mending Pak, daripada tidak sama sekali, ya masih mending daripada sholat jamaah isyaknya tidak, kemudian tarawihnya juga tidak, itu mending, dia masih mau sholat jamaah tarawih di masjid, ini masih mending. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu ya, dan ini peranannya sangat penting sekali. Ya, karena saya katakan tadi, amalan-amalan ini sudah ditentukan takarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kekurangan sana sini dalam ibadah kita kepada Allah, nanti akan dicari. Puasa Ramadan kita, oh ternyata ada yang tidak sempurna. Masih banyak hal-hal yang kita lakukan yang dapat mengurangi terhadap pahala puasa kita. Maka nantinya akan dicari, kita puasa sunnah apa tidak. Diambil dari puasa sunnah kita yang hari Senin Kamis, yang 3 hari dalam setiap bulan, itu diambil nantinya untuk menambah kekurangan-kekurangan dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fungsinya sunnah jamaah sekalian. Kira-kira sampai di sini penting apa tidak sunnah ini, Pak? Penting sunnah ini. Jangan sampai kita remehkan. Jangan sampai kita sepelekan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Anfal, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Kata Allah Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan azab kepada umat manusia secara keseluruhan sampai pada akar-akarnya, kata Allah, wa anta fihim, selagi engkau wahai Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Azab Allah tidak akan turun di rumah kita. Azab Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun di kampung kita. Tidak akan Allah tuangkan di negeri kita ini secara keseluruhan sampai pada akar-akarnya yang menyebabkan umat ini mati semuanya. Itu tidak akan terjadi selagi apa kata Allah Ta'ala, wa anta fihim, selagi engkau wahai Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Nah, untuk menghadirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, apa? Bagaimana kita menghadirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar Allah Ta'ala tidak menurunkan azabnya kepada kita? Hadirkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ketika kita benar-benar menghadirkan sunnahnya Nabi Muhammad, kita menghadirkan sunnahnya Nabi Muhammad dalam seluruh kehidupan kita, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita sekalian dalam kehidupan ini jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kepada kita sekalian. Wa in tuti'uhu tahtadu. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa in tuti'uhu, kalau kalian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk Allah. Allah taala akan memberikan petunjuknya kepada kita sekalian. Orang-orang yang mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan selalu berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al Imam Junaid beliau mengatakan, "Kullu turuki ilallah masdudah illa man iktafa asar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam." Semua jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tertutup semuanya. Orang tidak akan mendapatkan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tertutup jalan-jalan menuju kepada Allah kecuali siapa, kata Allah, illa man iktafa, kata Imam Junaid beliau mengatakan illa man iktafa asar Rasul, kecuali orang yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi luar biasa jamaah sekalian. Ini jaminan dari Allah Ta'ala tidak akan menurunkan azabnya. Ia merupakan fungsinya dapat menambal kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah. Ia merupakan jaminan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sekalian yang hidup di tengah-tengah umat yang sudah begitu banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Maka jalan keluarnya satu jamaah sekalian, kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman, satu masa kepada umatku, kata Nabi Muhammad, di mana orang ma'isyah orang sumber penghasilan manusia pada zaman itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min haram, banyak dari barang yang haram. Sumber ma'isyahnya banyak mereka peroleh dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk lari. Ila aina, kemana kita lari? Famal makhraj, kemana solusinya kita lari ketika kita hidup di zaman yang semacam itu? Lari kepada Allah, kepada Quranul Karim, lari kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah sekalian, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menghadirkan sunnah Nabi itu menjadi solusi bagi kita, menjadi jalan keluar bagi kita sekalian dari fitnah-fitnahnya zaman. Kita akan selamat dari fitnahnya zaman. Tentu kita semuanya ingin selamat, nggak ada yang tidak ingin selamat dari semua fitnah, baik di dunia dan utamanya di akhirat nanti jamaah sekalian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan kepada kita sekalian, falyahdar, hati-hati kata Allah, alladzina yukhalifuna an amrihi, orang-orang yang melanggar perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa peringatan Allah? Ada dua peringatan Allah. Pertama, Allah katakan antusibahum fitnatun, akan menimpa pada mereka fitnah, au yusibahum adab, atau akan menimpa pada mereka di akhirat nanti adab. Satu sunnah saja yang sekecil apapun yang ditinggalkan oleh kita itu pasti ada dampaknya. Camkan baik-baik jamaah sekalian, satu sunnah yang kita tinggalkan dari sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti ada dampaknya dalam kehidupan kita. Ada seorang yang makan minum di depan Nabi, orang itu minum dengan tangan kiri. Ini melanggar sunnah, ya, karena sunnahnya Nabi kita minum dengan tangan yang kanan, makan dengan tangan yang kanan. Orang ini minum dengan tangan kirinya. Diingatkan oleh Nabi Muhammad, dia mengatakan, aku tidak bisa ya Rasulullah, la astati, padahal bisa. Nah, apa yang menyebabkan orang ini mengatakan tidak bisa? Indal kibir, karena ada kesombongan. Subhanallah, saat itu juga Allah segerakan azab kepada orang ini. Sejak saat itu orang ini nggak bisa lagi mengangkat tangannya untuk minum dengan tangan kanannya ke mulutnya. Dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Ini azab sekecil apapun yang ditinggalkan oleh kita dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan terjadi bencana dalam kehidupan kita, pada diri kita. Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meluruskan shaf jamaah, ya, ketika Rasulullah SAW meluruskan shafnya jamaah ini, Nabi SAW mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yakhtalifanna baina qulubikum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kalian luruskan shaf kalian atau Allah Ta'ala akan menjadikan hati-hati kalian ini tidak bertemu, satu dengan yang lain bergesekan, satu dengan yang lain saling membelakangi. Ini ancaman kalau kita nggak mau meluruskan shaf kita. Jadi sekecil apapun dari sunnah Nabi SAW yang kita abaikan, yang kita sepelekan, pasti akan terjadi satu musibah pada diri kita. Mudah-mudahan jamaah sekalian, kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala orang-orang yang punya semangat, mempunyai antusias yang tinggi untuk mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku, orang itu telah cinta padaku, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, dan siapa yang mencintaiku dia akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.